Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang salam olahraga, ibu bapak jawab bisa juara. Siap. Juara bisa. Sambil angkat kepala. Berdiri angkat tangan ke atas. Salam olahraga. Bisa juara. Bisa juara. Sekali lagi. Ya. Salam olahraga. Bisa juara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berdiri di depan ibu bapak semuanya. Ya. Mulai kemarin belum ada kesempatan mungkin hari ini saya ada kesempatan yang untuk berbicara di depan ibu bapak semuanya. Ya. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salam dan salam dan tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan keluarganya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yang nanti. Ya, terima kasih Ibu Bapak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Hari ini saya ada tugas mungkin ya dari kegiatan PKG ini, pengembangan kinerja guru, tugas akhir. Jadi sekarang bulan-bulan akhir saya mengikuti kegiatan PKG ini. Jadi ada tugasnya RTL yang akan kita kaji. Jadi mungkin Bapak saya akan sharing sedikit mungkin ya dari kegiatan yang sudah saya ikuti selama 2 bulan mungkin menuju ke 3 bulan sekarang. Tapi sebelum dimulai mungkin ada speaking dulu mungkin ya. Oke, ini mengecek konsentrasi ibu bapak semua. Turunnya dulunya perhatikan. Oke. Ini ada 3 benda ya. Saya pilih 1 sampai 10 aja. Ya. Ini 1. Yang ini 3. Kalau yang ini 9. Ini berapa? 1. 2. Berapa? 2. Betul. 2. Ya. Tepuk tangan. Dulunya. Perhatikan ini. Nah sekarang 11 sampai 20. Ya. Ini masih ada 3 benda ini. Ya. Dari kiri sekarang ya. Ini 12. Kalau yang ini 14. Terus yang ini 19. Ini berapa? 3. Berapa? 4. Oke, betul lagi. Keluarnya mau dari 20 ke 30 sekarang. Oke. Siap. Ini 21. Ini yang ini 25. Kalau yang ini 30. Perhatikan. Oke, masih ada yang belum ada? Sudah mau sudah. Oke, sudah aja dulu ya, nanti ada resolusinya di akhir. Bisa di akhir mudah atau di diskusi sama yang mudah terutama ke Pak Faiz ya.
Ya, SEM ini mungkin di kalangan kita sudah tidak asing lagi model pembelajaran seperti ini. Tapi mungkin kita baru tahu namanya SEM, Support Education Model. Ya, ini saja dari kedua latar belakang saya mengadakan ataupun mengambil tema ini. Pembelajaran SEM ini memberikan pengalaman belajar yang otentik kepada siswa dalam olahraga, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan kebugaran serta nilai-nilai karakter. Jadi ini peran ibu bapak semuanya di Kombel ini bisa menjadi kita membuat kesepakatan ataupun nanti hasil yang harus kita laksanakan ke peserta didik. Ya, jadi nanti ada beberapa rencana yang saya akan sampaikan. Terus SEM ini merupakan model kurikulum atau program pembelajaran yang diperkenalkan oleh Daryl ya, Siddentop di Amerika Serikat pada tahun 1994. Tujuannya adalah untuk mendidik siswa menjadi pemain yang kompeten, bijaksana, dan berpengetahuan. Tujuan selanjutnya, secara umum, pembelajaran SEM adalah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti lengkap dan membantu perkembangan menjadi kompetitif, berpengetahuan, berliterasi, dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Selanjutnya, menekankan kepentingan memberikan pengalaman bermain peran, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memainkan sebagai peran dalam tim atau kelompok, sebagai pemain, pelatih, kapten tim, manajer, wasit, atau pemimpin latihan. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda, dan ini membantu peserta didik merasakan pentingnya kontribusi individu terhadap keseluruhan tim. Jadi mungkin saya mengambil SEM ini, kita dalam jangka waktu dekat ini yang tadi, dalam jangka dekat ini akan mengadakan kelas meeting ataupun perlombaan antar kelas. Jadi di sini juga nanti saya akan komunikasi ke siswanya, memberikan edukasi juga bahwa setiap kegiatan harus terencana sebaik mungkin. Dan juga ternyata SEM ini pelaksananya seperti bisa turnamen gitu. Ya, jadi siswa bisa jadi pemain, pelakunya bisa jadi panitianya, bisa jadi wasitnya, ataupun sebagai manajer ataupun pelatih. Jadi di sini SEM ini memberi informasi ataupun tentang menjelaskan tentang turnamen itu, pelaksanaan turnamen ini. Tujuan program yang satu, memfasilitasi program video kan yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Jadi saya juga dituntut untuk berkomunikasi ataupun ikut serta dalam Kombel. Kemarin saya ke Bu Dina, ke Bu Nia, dan ke Bu Lela menanyakan, mungkin saya juga tidak kemarin acuh tak acuh mungkin ya ke Kombel ini. Ternyata di program PKG juga, program PKG ini sangat berpengaruh juga ke kita ya. Jadi program-program sekolah, program siswa juga ternyata kalau udah didiskusikan ke Kombel itu aturannya ataupun tahapannya harus dikomunikasikan dulu ke komunitas belajar kita. Ya, salah satunya ini program yang saya rencanakan itu tentang perlombaan antar kelas. Yang kedua, pelaku olahraga dan berliterasi. Tiga, memberikan peserta didik yang aktif, raga yang bugar, jiwa yang sehat. Yang keempat, memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu perkembangan menjadi kompetitif, berpengetahuan, berliterasi, dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Capaian program memberikan pemahaman terhadap aturan kepada peserta didik, pengembangan tentang keterampilan individu, sportivitas dan kerjasama, kepemimpinan dan tanggung jawab, raga bugar, jiwa sehat dalam diri peserta didik, pemahaman teknik, taktik, dan strategi. Jadi setiap siswa juga
mungkin dari beberapa siswa ada yang sudah memahami, ada yang sudah mengetahui tentang teknik dan strategi dalam permainan ataupun dalam proses membuat sebuah turnamen. Nah, di sini saya akan menekankan lagi ke peserta didik, khususnya nanti ke peserta didik yang menjadi panitia dalam pelaksanaan perlombaan kelas meeting ini. Nah, rencana program yang pertama ini harus kita diskusikan. Yang pertama S2 senam sehat. Yang kedua kegiatan olahraga dan prestasi SMA Negeri Situbondo atau Pasca. Senam sehat ini mungkin di sekolah-sekolah udah rutin dilaksanakan 1 minggu sekali ataupun 1 bulan 2 kali ataupun di mana kesepakatan ngobrolnya. Rekan saya di SMA Cikidang itu melaksanakan senam sehat itu seminggu sekali setiap hari Jumat. Yang memimpinnya siswa. Itu dijadwal minggu pertama misalnya kelas 10 1 itu mencari gerakan-gerakannya, yang lain mengikuti. Minggu selanjutnya 10 2 dan seterusnya. Dan ternyata itu hasil dari diskusi komunitas belajarnya juga. Mungkin kita juga bisa saja dilaksanakan dengan kesepakatan kita bersama, kesepakatan sekolah juga. Yang kedua yang saya tekankan ini ya kegiatan Kopaska ini atau turnamen antar lain, namanya Kopaska. Langkah-langkah yang saya ambil yang pertama diskusi dengan Kompel yang mungkin hari ini juga termasuk. Yang kedua pembahasan dalam technical meeting, nanti saya akan hadir ataupun membimbing siswa yang menjadi panitia dalam technical meeting. Yang ketiga menganalisis pertandingan dan turnamen penyelenggara kompetisi yang menekankan sportivitas, menekankan dan kerjasama. Jadi ketika pelaksanaan saya juga akan melihat dan juga menganalisis kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya tentunya Ibu Bapak sudah tahu kita laksanakannya untuk antar kelas ini di awal bulan Desember setelah PSAS. Itu perkiraan dimulai itu tanggal 9 Desember sampai 18 Desember. Jadi setelah kegiatan P5 kelas meetingnya kita akan dilaksanakan hari Seninnya tanggal 9. P5 kita selesai hari Kamis atau Jumat dan persiapan kelas meetingnya tanggal 9. Nah, struktur programnya ini termasuk program kurikuler ataupun di luar pembelajaran. Peserta didik yang terlibat kelas 10, 11, dan 12. Tempat pelaksanaannya tentunya di sekolah kita sebagai Institut Kabupaten. Nah, peran Kompel atau terus belajar dan rekan sejawat mungkin nanti mohon bantuan juga kepada ibu-ibu semua sebagai mitra utama dan pelaksana dan evaluasi. Nanti ada beberapa guru yang dilibatkan ataupun di mohon bantuannya pelaksanaannya, dan juga rekan sejawat ibu semua bisa menjadi fasilitator dan juga menjadi peran sebagai tim juri. Ya. Nah, kapasitas kelas dan sekolah. Jadi kita di sini yang sepelajaran beberapa aset mungkin berupa ya aset manusia, aset politik, aset dan juga sarana. Yang saya berisikan ataupun yang saya ambil itu pertama aset manusia. Di sini yang ikut sertanya yaitu pemimpin sekolah, ya, guru-guru dan peserta didik. Dan juga sekolah aset sarananya, sekolah memiliki lapangan yang cukup luas dan juga digunakan kompetisi. Sarana prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk digunakan dalam kegiatan kompetisi olahraga. Terus rencana evaluasi di sini mungkin setelah ataupun pas pelaksanaannya ada beberapa tahapan. Yang pertama evaluasi terhadap tujuan belajar. Nanti saya akan mengevaluasi ataupun menganalisis apa saja kekurangan ketika pelaksanaannya yang terdapat dalam rencana yang sudah saya buat, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua membuka umpan balik dari peserta didik. Nanti mungkin ada beberapa sampel dari peserta didik, saya akan menanyakan tentang pelaksanaan perlombaan kelas ini. Dan juga refleksi dari guru. Nanti juga ketika pelaksanaan harus ada refleksi dari
guru untuk membangun ataupun memperbaiki kegiatan tersebut. Evaluasi kinerja tim di sini mungkin nanti yang menjadi panitia bisa saja ketika ada guru ada siswa jadi harus ada evaluasi kinerja tim supaya apa saja yang ada kekurangan bisa dilengkapi ataupun ditutupi. Ya. Kelima, evaluasi penerapan konsep fair play. Di sini tentunya dalam olahraga ini harus menekankan fair play atau sportivitas ya. Jadi pelaksanaan turnamen ini tentunya jiwa fair play itu harus tertanamkan dalam peserta didik. Harus bisa menerima kekalahan, harus menerima kemenangan, ya, dan juga jangan sampai ketika menang membuat gaduh ataupun memprovokasi teman ataupun kelas yang lain. Ya. Jadi setiap siswa itu diterapkan harus mempunyai jiwa fair play. Yang keenam, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Di sini pengelolaan waktu mungkin saya akan selama 2 minggu ini akan dimaksimalkan ya supaya waktunya cepat atau cepat waktunya pas gitu ya sama pelaksanaan di perlombaan pas seperti ini. Yang terakhir, pengembangan, perbaikan dan perubahan. Nah, selanjutnya begini tantangan yang terkait dihadapi ya. Tantangan 2 Desember ini mungkin ibu bapak semua ada kesibukan, baik itu dalam mengumpulkan nilai, mengikut nilai ataupun perbaikan yang lainnya. Mungkin sering juga ada kesibukan yang lainnya, mungkin ya ada yang di luar kesibukan di luar sekolah. Dan juga yang kedua tantangannya itu faktor cuaca. Sekarang cuaca tidak menentu, kadang-kadang hujan dari siang ataupun panas ya, jadi ini tantangan. Mungkin untuk solusinya, ketika yang pertama itu ibu bapak sibuk, mungkin nanti mohon meluangkan waktunya, ataupun ketika ibu bapak dulu mohon untuk menjadi dewan juri ataupun sebagainya bisa berpartisipasi ataupun ada sesuatu yang lain ya bisa dan juga untuk faktor cuaca mungkin di sini ada beberapa lomba ya siap gitu. Untuk cuaca bisa dikondisikan, kalau misalkan perlombaannya bisa di ruangan bisa dipindahkan ke ruangan ya. Jadi untuk diseminasi ini saya mengambil sampelnya yaitu SEM. Jadi banyak sekali tentang materi-materi sebelumnya. Jadi saya cuma memberikan satu informasi tentang SEM ini. Nah, itu aja mungkin ibu bapak yang bisa disampaikan. Setelahnya mohon refleksi dari ibu bapak semuanya, masukan dan juga evaluasi khususnya buat pribadi, umumnya mungkin buat komite kita ataupun sekolah kita. Mungkin saya tutup dulu, selanjutnya kita diskusi aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya buat Bapak yang sudah memberikan destinasi hari ini. Luar biasa ya Ibu Bapak. Kemudian selamat juga sudah menempuh di akhir baru. PKD-nya udah menjelang akhir, mudah-mudahan lancar ya. Dan Ibu Bapak ternyata memang SEM ini sesuatu yang baru kedengarannya, tapi nyatanya ini bukan wajah baru gitu. Kita sering bukan mendengar, bahkan mungkin terlibat ya dalam kegiatan SEM ini. Baru hari ini aja tahu bahwa itu adalah SEM. Dan kegiatan SEM ini sesuatu yang memang dari dulu sesuatu yang baik dan tentu saja memang harus dipertahankan. Seperti yang tadi, tidak hanya mengembangkan kompetensi dari peserta didik, tetapi membangun kemandirian, kemudian tanggung jawab,
Dan yang paling penting itu ada kolaborasi dan leadership mungkin ya. Di mana di sana benar banget ya Bu, anak-anak ada pada jadi wasit, anak-anak jadi panitia gitu kan. Nah di sini sisi melibatkan kepemimpinan murid, karena sebenarnya sebagai guru kita juga punya kewajiban bagaimana mengembangkan kepemimpinan murid agar nanti kelak dia mandiri dan menjadi seorang pemimpin. Makanya kita harus mungkin dari sekarang senantiasa membuat program-program yang program itu memang untuk membangun kepemimpinan murid, salah satunya feminin. Jadi buat kita tuh kalian dulu dong pas nanti dengan olahraga. Jadi dilanjutkan untuk materi hari ini. Saya secara pribadi merasa bahwa ini menjadi hal yang baru, walaupun lama gitu. Jadi punya apa ya? Apa sih? Saya baru gitu. Oh iya, ternyata ini tes saya gitu. Kemudian ya banyak hal yang kita dapatkan. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih untuk desiminasi hari ini sudah berbagi praktek dengan kita, dan tentu saja ini menjadi hal baik buat kita karena mungkin udah beberapa bulan kita punya kegiatan lombanya. Mudah-mudahan minggu yang akan datang atau bulan yang akan datang ada yang lain yang mau berbagi praktek seperti Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, ternyata di kompel yang lainnya bersama khususnya di rekan saya yang salah satu kelas di PKG ini yang di Tata Salah, dan ketika saya di Tata Salah guru Tata Salah ternyata lebih selatan dari kita ya. Kita termasuk fase masih implementasi itu ya. Jadi mereka di sana udah fase di satu di dari kita. Tapi masih ada juga yang masih di bawah kita juga. Saya kira mungkin tidak memperhatikan ataupun tidak mengutamakan kembali. Ketika ada pelaksanaan PKD ini ada tuntutan harus berdiskusi. Jadi mungkin mereka juga lebih dadakan lagi mungkin dari persiapannya lebih repot lagi. Kemudian hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan komunitas belajar kita tetap terlaksana dan juga terjadwalkan juga untuk berbagi praktiknya, baik itu mungkin Ibu Bapak semuanya, baik mengikuti kegiatan ataupun ada ide yang lain bisa diterapkan ataupun diinformasikan di nomor kita. Oke, itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Oke, ada lagi Bu? Maaf Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Upi yang sudah melakukan berbagi praktik hasil dari pembelajaran PKG, yang mana di sini Pak Upi mengambil pendekatan sport education model ya, yang menurut saya ini sangat baik sekali karena Pak Upi nanti akan membuat program yang memang berdampak pada murid dengan melibatkan choice, voice, and ownership. Kenapa demikian? Karena di sana kita melihat di Kopaska itu kita bekerja sama dengan OSIS, yang tentunya anak OSIS ini mereka adalah perwakilan dari para murid yang menyuarakan aspirasi mereka untuk memilih beberapa perlombaan yang mungkin akan dilombakan di sana, sehingga di sini Pak Upi sudah memperhatikan suara-suara mereka, dan Pak Upi juga sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih peran-peran apa yang akan nantinya mereka pilih gitu. Berarti di sini Pak Upi sudah memberikan choice juga gitu ya. Dengan pilihan-pilihan mereka itu, mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang nantinya akan mereka lakukan. Nah, kemudian di sini secara tidak langsung kita juga sedang memberikan mereka pada pembelajaran sosial emosional dan membekali mereka dengan soft skill, di mana soft skill ini yang memang sangat diperlukan untuk nanti kompetensi pada abad 21 ya. Ketika mereka terjun ke lapangan, itulah yang memang mereka akan yang akan dihadapi, yang memang harus dipersiapkan.
di mana mereka harus bisa kolaborasi, kemudian mereka juga harus bisa untuk berkomunikasi gitu ya. Yang terkadang saya sendiri suka sedih mendengar bahwa pembelajaran sosial emosional ini tidak diberikan di sekolah gitu. Suka ada kata-kata yang seperti itu ya. Padahal kita kan sudah berusaha, bahkan kita justru sudah memberikan pembelajaran itu gitu. Ada juga yang mengatakan ini soft skill yang tidak pernah ada di sekolah. Padahal kita itu membekali mereka dengan soft skill gitu ya, yang tidak kita sadari bahwa soft skill itu sudah ditanamkan oleh para guru, termasuk nanti di sport education model ini. Dan memang soft skill ini kan sesuatu yang memang sangat-sangat diperlukan, yang akan membuat mereka sukses ya nantinya itu. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya untuk yang ini juga sengaja pas untuk saya memberikan informasi share juga ada kegiatan juga ya, jadi lebih memberikan pemahaman yang saya inginkan pas karena intinya kalau ini akan jadi panitia ya. Terima kasih Bu Bapak. Mungkin ada lagi. Kalau cukup saya akhiri ya. Saya ucapkan terima kasih banyak lagi kepada Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Ya, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.